Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rania Balkis dari kelompok berpikir komputasional 6 dengan NPM 2506601413. Sebelumnya, kelompok kami terdiri atas 4 orang, Laura, saya sendiri, Anja, dan Dionisia. Yang mana kali ini kita akan mempresentasikan berdasarkan studi case yang sudah kami lakukan dan dibentuk programnya. Perkenalkan, nama saya Laura Tania Simatupang dengan NPM 2506542423 dan pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang study case kelompok saya yaitu Personalized Learning Path for Student. Nah, jadi yang pertama ini ada class student. Jadi kelas ini adalah suatu blueprint ataupun template untuk objek-objek student selanjutnya. Kenapa objek-objek student? Karena saya memberikan nama kelasnya itu adalah student. Lalu selanjutnya ada def and its self-name major and preferred. Ini adalah suatu fungsi. Nah, sedangkan kalau misalnya init itu apa? Jadi, init ini adalah constructor, yaitu fungsi yang otomatis dijalankan saat ada objek baru yang ditambahkan. Nah, lalu selanjutnya itu ada self. Jadi, fungsi self di sini adalah supaya dia itu tuh setiap variabel yang dia itu ada self-nya, dia itu variabel tidak bersifat sementara, melainkan dia itu bisa menetap di fungsi tersebut. Lalu ada name, major, and preferred, ini adalah parameter dari si fungsi tersebut. Lalu ketika kita lihat di self-subjects, itu ada self.get_subjects, jadi tujuannya itu adalah supaya dia dapat menentukan daftar mata pelajaran yang sesuai dengan jurusannya, antara dia itu jurusan IPA ataupun jurusan IPS. Kalau jurusan IPA nanti akan matematika, fisika, kimia, biologi, sedangkan kalau IPS ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan juga sejarah. Nah, lalu selanjutnya ada self-scores dan juga masteries. Nah, kenapa mereka ini tuh keduanya dictionary kosong? Karena nanti dia itu akan ditambahkan sendiri oleh usernya. Contohnya kalau misalnya self-scores itu ditambahkan oleh usernya berupa angka, lalu angka kayak nilai dari suatu mata pelajaran tersebut, dan juga untuk self masteries-nya itu nanti akan keluar sesuai dengan parameter yang sudah diberikan. Contohnya ketika nilainya 85 ataupun lebih itu akan dapat mastered, sedangkan kalau misalnya dia 60 atau sama dengan 60 itu partially mastered, sedangkan kalau selainnya itu adalah not mastered. Lalu selanjutnya itu ada fungsi yaitu def, get, subject, dan self. Nah, jadi kalau misalnya self ini tuh tujuannya itu adalah ketika kita menginput, dia itu langsung tersimpan di students yang lagi kita kerjakan. Nah, lalu get subjects ini menentukan daftar mata pelajaran berdasarkan dengan jurusan siswanya. Nah, subjects itu adalah suatu dictionary yang nanti dia itu akan membantu untuk memetakan antara IPA ataupun IPS. Kalau IPA contohnya ada matematika, fisika, kimia, biologi, nanti keluarnya kayak gitu. Kalau IPS nanti dia keluarnya sosiologi, ekonomi, geografi, dan juga sejarah. Nah, lalu habis itu kita lihat ada tulisan self major lower. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi ketika kita input tulisannya IPA semuanya gede, atau kita tulis IPA terus I-nya gede sendiri, nanti semua itu bisa ke-translate dan itu jadi IPA semuanya kecil, dan sehingga itu tuh dapat diterima dan dimengerti bahwa oh ini maksudnya IPA nih. Jadi kita mengeluarkan tulisan matematika, fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, lalu kita lihat ada return subjects, get, self major lower, dan juga ada dictionary kosong. Nah, jadi tujuannya itu buat apa? Jadi kalau misalnya kita tulis IPA, nanti dia itu kan akan keluar sesuai dengan apa yang di dictionary, yaitu matematika, fisika, kimia, dan juga biologi. Tapi kalau misalnya kita tulis bukan antara IPA ataupun IPS, nanti dia itu akan mengembalikannya atau outputnya itu sebagai list kosong. Lalu selanjutnya adalah fungsi yang bagian saya sendiri, yaitu fungsi untuk menghitung atau mengkalkulasi rata-rata dari nilai yang sudah diinput oleh student. Dari fungsinya kita beri nama average karena untuk menghitung rata-rata. Lalu dia akan mengecek apakah scores itu ada isinya. Kalau misalnya tidak ada, dia akan dikembalikan dan diberhentikan. Lalu kalau misalnya ada, dia akan menghitung dan dia akan mengembalikan hasil dari hitungan itu ke fungsinya, yaitu parameternya self. Maksudnya dia akan mengembalikannya, jadi fungsi itu kalau dipanggil dia akan mengeluarkan hasil yang dihitung ini, yaitu summaries atau jumlah dari semua nilai scores value yang ada di score dibagi dengan panjang dari score itu sendiri.
panjang atau jumlah data yang ada di skor. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan program utama dari kode yang sudah kami buat. Yang pertama itu adalah untuk menginput nama, input jurusan, dan input format pembelajaran yang lebih disukai. Lalu hasil dari inputan tersebut akan dimasukkan ke dalam kelas yang sudah kita buat sebelumnya, yang bernama class student, dan dia akan karena fungsi yang setelah itu student.input scores itu untuk menginput nilai-nilai untuk student input scores itu untuk mengeluarkan fungsi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, fungsi yang meminta penggunanya untuk menginput nilai-nilai dari pelajaran yang ada di jurusan pilihannya, IPA atau IPS. Lalu student show report itu untuk mengoutput atau memprint dari fungsi yang nanti akan saya jelaskan. Namun untuk nilai-nilai yang kami input adalah 90, 88, 81, dan 83 untuk jurusan yang kami pilih IPS saat ini. Saya pilih. Lalu fungsi selanjutnya adalah fungsi untuk ranking atau mengurutkan subjek mata pelajaran berdasarkan nilai. Dari fungsi ini, kita akan membuat sebuah list yang tidak akan mengganggu list main-nya dengan fungsi sorted self scores item. Dia akan memanggil skor item yang ada di skor yang kemudian dilihat dari item keduanya atau nilainya, bukan dari nama subjeknya, yang akan diurutkan dari yang tertinggi dengan reverse through. Jadi dia akan diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah, dan ini tuh akan dikembalikan ke ranking ini. Lalu ini adalah fungsi yang akan dikeluarkan terakhir di program utama atau show report. Yang ini adalah untuk merapihkan outputnya sekaligus untuk memberikan nilai atau level penguasaan. Yang mana di sini setelah diinput, dia akan di program utama setelah diinput, lalu fungsi ini dipanggil, dia akan mengambil nama, jurusan, dan preferensi yang disukai sekaligus dengan nilai dan tingkat penguasaannya. Nilai mata subjek, nilai, dan penguasaan. Lalu ini adalah untuk mengprint atau memanggil rata-rata fungsi dari average yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena ada self average, fungsi average yang titik 2F adalah agar akurasinya 2 angka di belakang koma dan menghiraukan yang selebihnya, kayak seperti 3 angka di belakang koma. Lalu selanjutnya adalah untuk memprint ranking mata pelajaran berdasarkan nilai. Seperti yang sebelumnya, juga seperti dia fungsi ini, print ini untuk memanggil fungsi sebelumnya, yaitu ranking dari mata pelajaran. Lalu ini adalah untuk menampilkan mata pelajaran yang sudah master dan juga disort berdasarkan berdasarkan nilai tertinggi ke terendah, namun hanya untuk mata pelajaran yang sudah dikuasai atau mastered. Dia akan membuat list master subject with scores yang dia akan awalnya tuple self scores ini
self scores S itu sebagai sebagai nilainya, lalu S itu sebagai subjek. Lalu for S subjek dan level di self mastery item, kalau dia hanya jika mastered. Lalu dia akan diurutkan dari karena ya kenapa yang sebelumnya 1 dan ini X-nya 0, karena yang X0 ini dia mengambil dari item yang kita bikin adalah nilai subjek. Karena yang sebelumnya itu kita mengambil dari subjek nilai. Karena kita akan mengurutkan nilainya, makanya kita ambilnya yang di bagian nilainya bukan subjeknya. Lalu reverse true itu hanya akan itu membuat urutannya dari yang tertinggi ke yang terendah. Lalu kalau misalnya ini adalah fungsi untuk print atau output print dari yang di atas. Karena kebetulan di input yang kita berikan ada 2 pelajaran yang mastered, maka printnya bukan belum ada yang mastered. Namun kalau misalnya belum ada yang mastered, maka printnya akan belum ada yang mastered. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.